Selamat datang di Persona Channel Test. Hai teman-teman, dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lolos seleksi kompetensi dasar yang mengalahkan banyak peserta ya. Dan selanjutnya teman-teman yang mengambil formasi di Kementerian ESDM akan melanjutkan tes yakni SKB non-CAT. Di antaranya adalah tes psikotes dan wawancara untuk fokus di video ini. Dan masih bingung terkait psikotes soalnya itu apa saja dan wawancara itu gimana tahapannya atau prosedur dan harus menjawabnya, teman-teman bisa ikuti video kali ini agar teman-teman bisa lulus untuk SKB non-CAT. Karena sebagai informasi untuk tes psikotes di Kementerian ESDM ini menggugurkan ya teman-teman. Jika gagal atau tidak memenuhi syarat, teman-teman akan gagal. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama terkait informasi pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM nomor 9 PM KP 03 SJP titik 1 2024 terkait seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024. Nah, di sini adalah kebutuhannya ya. Total jumlah kebutuhan yakni 794 dari berbagai formasi ya, baik formasi umum, cum laude, disabilitas, Papua, dan Kalimantan. Dan unit penempatannya juga di sini ya disesuaikan. Dan totalnya itu ada 794 peserta. Dan dikali 3 ya, itu yang akan mengikuti seleksi psikotes dan seleksi non-CAT ya, maaf, non-CAT BKN. Nah, kemudian untuk poin 3 terkait seleksi bidang dengan bobot 60%. Di sini poin A-nya, seleksi kompetensi bidang untuk seluruh jabatan selain pengamat gunung api, penata komputer, dan dosen asisten ahli terdiri dari yang pertama CAT, ya, SKB CAT 50% sesuai dengan formasi yang teman-teman apply. Nah, teman-teman bisa mempelajari setiap formasinya di playlist saya ya. Listnya ada di deskripsi, silahkan cek teman-teman. Kemudian ada tes psikologi. Ini poinnya itu 40%, di mana tes ini itu menggugurkan apabila hasil tes psikologi tidak disarankan dan direkomendasikan oleh vendor ya, vendor yang akan mengetes teman-teman. Dan juga wawancara 10% itu tidak menggugurkan. Di sini saya garis bawahi tes psikotes itu menggugurkan. Jadi teman-teman dimaksimalkan untuk psikotesnya. Nah, di sini ketentuan dan tata cara pelaksana mengenai SKB tes psikologi dan wawancara akan diumumkan kemudian ya di portalnya SDM ya. Kemudian poin B, seleksi kompetensi bidang untuk jabatan pranata komputer dan dosen asisten ahli terdiri dari CAT 50%, tidak menggugurkan teman-teman, aman. Tes psikologi itu 2%, 20%, menggugurkan juga sama teman-teman. Kemudian ada wawancara 10% dan tes praktek dia sebesar 20%. Ini tidak menggugurkan. Nah, sini teman-teman psikologi lagi ya, ini menggugurkan teman-teman. Makanya di sini harus serius juga ya dalam tes psikologi, karena jika tidak lolos tes psikologi tidak lolos juga untuk tes CAT dan tes-tes lain. Nah, di sini untuk tes praktek untuk jabatan pranata komputer ada tes praktek jaringan atau tes praktek programmer. Kemudian untuk dosen itu ada tes praktek mengajar atau micro teaching ya. Kemudian ketentuan dan tata cara pelaksanaan mengenai SKB tes psikologi, wawancara, dan tes praktek untuk jabatan pranata komputer dan dosen asisten ahli akan diumumkan kemudian. Selanjutnya untuk yang C, yakni tes seleksi kompetensi bidang untuk jabatan pengamat gunung api. Terdiri dari tes kebugaran 35% tidak menggugurkan, tes wawancara 20% menggugurkan. Ya, tekankan lagi semua formasi menggugurkan apabila hasil tes psikologi tidak disarankan dan direkomendasikan. Kemudian ada wawancara itu 10% tidak menggugurkan dan tes praktek 35% dan itu tidak menggugurkan. Nah, di sini untuk tes kebugaran berupa tes naik turun bangku ya teman-teman. Kemudian tes praktek berupa tes bahasa daerah. Jadi ada 2 tes untuk pengamat gunung berapi. Ya, teman-teman yang ada di Jawa ya bahasa Jawa, nanti tes bahasa daerahnya. Kalau misalkan di
daerah Jawa Barat pasti bahasa Sunda ya untuk tesnya. Oke, jadi disesuaikan teman-teman. Tapi ini saya menitik beratkan di tes psikologi karena semua formasi ada tes psikologi di Kementerian SDM dan sifatnya menggugurkan. Jika teman-teman tidak ada persiapan ya sama sekali, karena ini butuh persiapan untuk tes psikologi ini, butuh latihan dan butuh sering mengerjakan tesnya untuk bisa lulus teman-teman. Kayak karena tes psikologi ini pada tahun ke tahun itu sama ya teman-teman. Kemudian untuk seleksi kompetensi bidang SKB dengan CAT, seleksi kompetensi bidang SKB menggunakan CAT atau Computer Assisted Test dilaksanakan secara offline di seluruh Indonesia sesuai dengan titik lokasi yang dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara, dan pelamar dapat memilih sesuai dengan domisili pelamar. Kemudian yang kedua, tes psikologi. Tes psikologi dilaksanakan secara online, daring atau offline. Nanti cek pengumumannya, maaf ya, cek pengumumannya untuk pelaksanaannya. Kalau misalkan online ini sangat mudah ya teman-teman ya, banyak diakali ya. Kemudian atau offline juga bisa ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, tes praktek, yakni tes khusus jabatan pranata komputer dan dosen asisten ahli. Ada tes praktek jabatan pranata komputer dilaksanakan secara online, daring atau offline luringnya. Kemudian tes praktek untuk jabatan dosen ahli dilaksanakan bisa online, bisa offline ya di Politeknik Negeri dan Pertambangan Bandung. Oh ada ya, baru tahu saya ini. Oke, ini ada Politeknik Negeri dan Pertambangan Bandung. Kemudian ada wawancara, itu dilaksanakan secara offline ataupun online. Nanti disesuaikan dengan pengumuman selanjutnya teman-teman. Dan untuk khusus jabatan gunung berapi, tes kebugaran, tes psikologi, dan tes wawancara akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka di 14 ibu kota di provinsi yang terdiri dari Banda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat di Padang, Jambi di Jambi, Bengkulu di Bengkulu ya, Sumatera Selatan di Palembang, Lampung di Bandar Lampung, Bali di Denpasar, kemudian NTB di Mataram, Nusa Tenggara Timur di Kupang, Sulawesi Utara di Manado, Sulawesi Tengah di Palu, Maluku di Ambon, dan Maluku Utara di Ternate. Nah ini untuk umumnya ya, nanti akan lebih detailnya diinfokan. Kemudian yang ke-15, 16, 17, 18 ini adalah jadwal untuk pelaksanaan tes. Nah di sini untuk tes SKB non CAT itu akan dilaksanakan di tanggal 20 November sampai dengan 17 Desember 2024. Ini masih ada waktu teman-teman, takutnya teman-teman yang pertama ya, masih ada beberapa hari lagi teman-teman, silahkan dipelajari ya. Jangan sampai tidak membekali apapun terkait tes psikotes ini, karena tidak bisa ujuk-ujuk ya teman-teman bisa lulus ya kalau misalkan tes psikotes itu. Jadi harus ada strateginya juga. Oke. Kemudian selanjutnya, standar psikotes apa yang digunakan nanti saat tes. Jadi tes psikotes itu ada standarnya. Nah, standarnya ini mengacu pada ini standar kompetensi ya. Jadi untuk menilai integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan, pengambilan keputusan. Ini adalah variabel yang akan dinilai oleh alat tes tersebut ya. Ada tes intelijensi dan ada tes kepribadian ya untuk menilai ini teman-teman. Nah, tesnya sendiri itu banyak teman-teman yang harus teman-teman pelajari. Nah, listnya saya sudah buatkan di deskripsi, saya sudah buatkan videonya, silahkan teman-teman pelajari. Kemudian hafal yang bisa dihafal untuk jawabannya. Kemudian si link tersebut hanya bisa diakses oleh yang berlangganan premium di channel ini. Bagi yang teman-teman yang belum berlangganan bisa, tapi jika teman-teman tidak perlu, tidak apa-apa ya. Hanya saja dipersiapkan saja teman-teman, dan ini standar-standar tes untuk menilai variabel-variabel tadi. Nah, teman-teman jika belum berlangganan dan ingin berlangganan, bingung caranya seperti apa, teman-teman masuk ke dashboard ya, dashboard Persona Channel Test, langsung klik gabung, nanti pilih yang premium ini ya, kemudian gabung payment seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua teman-teman ada tes wawancara. Tes wawancara ini umum ya, semuanya dapat, baik yang umum
dosen Pranata Komputer, dan juga pengamat Gunung Merapi. Itu semuanya dapat wawancara. Nah, wawancara, cara menjawab pertanyaan, ini dua metode yang biasa digunakan ya, standar untuk menjawab tes psikotes. Ada metode pause. Pause ini metode yang non teknis ya, biasanya mengenai pribadi ya, mengenai pribadi. Dan yang kedua metode STAR, ini mengacu pada yang lebih teknis. Jadi di mana teman-teman ditanyakan suatu kondisi. Nah, di mana kondisi tersebut harus menggunakan metode ini agar terstruktur dan lebih uh, untuk penilaiannya lebih bagus gitu, teman-teman. Oke, di sini untuk metode pause itu teman-teman pasti ditanya tentang uh, coba jelaskan tentang diri Anda. Pasti itu ditanyakan ya, pasti itu ditanyakan karena itu standar form yang ada di interview ya. Baik yang interview oleh Kementerian SDM, oleh vendor dan perusahaan-perusahaan juga itu sudah standar. Itu ada yang namanya coba jelaskan mengenai diri Anda. Nah, di sini metodenya teman-teman jelaskan profil teman-teman sesuai dengan form isian yang pada saat teman-teman daftar di SSC ASN. Dari nama, tanggal lahir, alamat, kemudian pokoknya yang sejenis itu ya, terkait profile. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga kan isi terkait akademik. Nah, jelaskan terkait akademik teman-teman, bisa dimulai dari SD sampai teman-teman kuliah ya. Dan juga untuk selanjutnya ada pengalaman kerja, coba jelaskan setelah akademik ya. Coba selanjutnya teman-teman jelaskan setelah lulus kuliah saya mencari pekerjaan dan keterima di mana-mana. Nah, ini ya untuk work. Nah, di sini teman-teman kerjanya apa ya, gambaran umumnya pekerjaan teman-teman seperti apa. Kemudian skill yang dibutuhkan ya. Coba teman-teman juga setelah menjelaskan pekerjaan, nanti skill teman-teman juga. Dan untuk menunjang itu misalkan pekerjaan, saya punya skill SDM yang baik, dan skill ini harus mengacu pada indikator tadi ya, ini teman-teman, maaf ya. Nah, di sini harus integritas, kerjasama. Saya biasa bekerja sama, saya memiliki komunikasi yang baik, kemudian saya memiliki orientasi pada hasil. Nah, ini harus mengacu pada ini ya, nanti untuk menjawab yang skill ini. Karena ini akan berhubungan dengan nanti tes teman-teman. Jadi hasil interview akan disesuaikan, akan dicek dengan hasil tes psikotes teman-teman. Seperti itu. Makanya ini biasanya interview itu untuk verifikasi hasil tes teman-teman. Nah, kemudian ini metode pause jika ditanya profile. Jadi alurnya jelaskan profile, kemudian akademik teman-teman, pengalaman kerja teman-teman, dan pekerjaan yang sesuai dengan indikator yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Indikator yang ini, maaf. Yang ini harus sesuai ya teman-teman. Teman-teman tuh harus punya skill integritas ya, kerjasama, komunikasi, pokoknya sesuai dengan ini. Kemudian teman-teman selanjutnya ada metode yang lebih teknis. Jika teman-teman ditanya teknis, misalkan apa apa yang pernah Anda lakukan, prestasi apa yang pernah Anda lakukan pada saat Anda bekerja. Biasanya pertanyaan seperti itu. Nah, coba jelaskan dengan metode STAR ya, agar lebih terstruktur. Nah, di mana teman-teman situasinya itu apa, kemudian tugasnya itu apa sih, kemudian action teman-teman tuh apa, dan hasilnya apa. Jadi harus ingat ini, situasinya apa, tugasnya apa, actionnya apa, dan hasilnya apa. Kayak paham ya teman-teman? Contoh nih, misalkan tadi, apa sih prestasi kamu pada saat dulu di pekerjaan sebelumnya? Apa sih prestasi? Nah, di sini ada sebuah kasus contoh. Kita jelaskan situasi. Di sini definisinya itu mendeskripsikan situasi pekerjaan yang telah Anda capai di tempat sebelumnya. Contoh ya situasinya ini. Perusahaan mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan hilangnya 20% revenue. Ini ya contohnya. Dan pada saat interview seperti ini. Speak-nya.
Di perusahaan sebelumnya, saya bekerja sebagai seorang sales manager. Saya bertanggung jawab untuk memastikan agar revenue perusahaan bisa tercapai. Salah satu dengan memastikan klien-klien yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami tetap melanjutkan kontraknya. Sayangnya, pada tahun sebelumnya target kami tidak tercapai sebesar atau sekitar 20% dari klien kami. Dari klien kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya. Nah, ini sebuah situasi di mana hilangnya 20% revenue. Nah, ketahuan oleh si bos nih. Kita masuk ke teks ya, atau tes. Tujuan yang ini capai untuk mengubah situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Contoh nih, dari kasus tadi, ini ada CEO tahu nih, CEO meminta untuk mengembalikan revenue kita ke posisi semula. Nah, di sini kemudian saya diminta oleh CEO saya untuk menghasilkan ide-ide baru yang bisa mengembalikan kondisi ke perusahaan seperti yang sebelumnya, yaitu mencari alternatif dari 20% revenue yang hilang. Ya, ini teksnya ya, atau tugasnya ya. Kemudian actionnya seperti apa? Nah, action ini itu mendeskripsikan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Contoh nih, yang pertama bisa berusaha meyakinkan klien lagi. Kemudian yang kedua, bisa mengkategorikan alasan klien yang tidak memutuskan kontrak. Yang ketiga, melakukan persuasi kepada klien agar meneruskan kontraknya. Nah, untuk speaknya seperti ini. Dengan tanggung jawab yang diberikan tersebut, hal pertama yang saya lakukan yaitu saya melihat kembali klien-klien yang memutuskan tidak melanjutkan kontraknya. Kemudian saya mencoba temui satu persatu atau menelpon jika mereka tidak bisa saya temui. Kemudian saya menanyakan kepada mereka alasan tidak melanjutkan kontraknya dengan perusahaan kami. Dari alasan-alasan tersebut saya coba mengkategorisasikan dan kemudian mengelompokkan klien yang masih mungkin diyakinkan kembali dan yang susah dan tidak bisa diyakinkan. Kemudian misalnya tidak dapat misalnya jika terdapat kesalahpahaman mengenai produk atau komunikasi dengan tim yang sebelumnya, saya mencoba untuk klarifikasi dan memastikan agar hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Selain itu juga, saya juga mengembangkan ide atau konsep marketing yang baru untuk menarik klien yang sebelumnya bukan target klien perusahaan kami. Misalnya perusahaan-perusahaan kami cenderung melayani perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor jasa yang berskala besar saja. Akan tetapi, saya justru melihat dapat potensi untuk menarik perusahaan startup maupun small medium enterprise. Namun, jika saya tetap menggunakan materi promosi yang sebelumnya ditunjukkan untuk perusahaan besar, hal tersebut tidak akan meyakinkan perusahaan kecil yang saya maksudkan, sehingga saya mencoba merancang harga paket baru dan meyakinkan CEO saya mengenai harga paket yang saya buat. Kemudian saya coba menghubungi kontak startup yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal dan mencoba melakukan meeting satu persatu. Nah, ini speaknya, kemudian result. Nah, ini hasilnya, menuju ke result. Nah, ceritakan hasil yang Anda capai dari aksi yang telah dilakukan sebelumnya, misalkan melebihi target yang ditetapkan. Nah, di sini ya, speaknya, ya. Dari apa yang telah saya dan tim lakukan, kami tidak hanya mencapai target mengembalikan 20% revenue tersebut, tapi saya juga bisa menghasilkan 20% revenue baru untuk perusahaan. Selain itu, karena persuasi yang saya lakukan, 30% dari 100 perusahaan yang tidak melanjutkan kontraknya memutuskan untuk melanjutkan kembali kontraknya bersama perusahaan kami. Dengan harga paket yang baru, saya juga bisa mendapatkan 20 klien pada akhirnya bisa kontribusi signifikan terhadap revenue perusahaan. Jadi ini cara menjawab metode STAR. Jadi terstruktur dari teks, dari situation, kemudian teks, result, action, dan result. Ya, ini caranya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini metode ini selalu berhasil dan bisa mendapat poin yang tinggi karena setiap interview itu ada variabel penilaiannya dan ada skala penilaian. Biasanya dari 1 sampai 3, biasanya tidak rekomendasikan atau dipertimbangkan, biasanya seperti itu teman-teman.
Oke, oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada gambaran. Semoga teman-teman lolos untuk tes CPNS di Kementerian SDM. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.